tadi bahwa penulisnya mengatakan bahwa materinya tidak kuno itu gitu ya tadi, tidak primitif ya. Nah, dengan ya tadi sudah dijelaskan bagaimana peran-peran yang menunjukkan itu. Nah, kalau tidak sekuno itu kan ada makna tersembunyinya, dia relevan atau minimal ada sesuatu yang menarik untuk dipelajari untuk minimal era itu. Nah, kira-kira apakah penulisnya turut mendorong menjelaskan atau turut menjelaskan kerelevanan itu? Nah, kalau dia mengatakan tidak kuno, artinya dia relevan gitu. Apakah ada penjelasan lebih lanjut dari penulisnya soal itu? Boleh Wilda atau Caam menambah? Tidak. Di dalam kita mengenalkan bagaimana konteks sekarang dan bagaimana dirinya untuk berkontribusi bagi orang sendiri dan tindakan hari ini. Nah, yang jadi ketika Caam membaca peraturan pertama yang tentang pendekatan yang dipakai oleh Riden masih fokus yang berguna untuk melihat mengkritik dari mayor tentang antropologi dan etnologis. Bagi Caam yang dihasilkan oleh Riden tadi itu model sistem material yang dia dapatkan di Rau-Rau itu menjadi relevan untuk kita baca sekarang dan itu membuktikan juga kepada dunia akademik bahwa Riden dengan pendekatan yang demikian atau terlalu menguji bagaimana begitu diterbitkan, dan menurut Kato yang ditemukan oleh Riden tadi itu dalam sistem materinya adalah sama dia tadi itu dah. Jadi selama ini Kato tidak perhatian melihat unit terkecil tadi, dan dia menguji itu dalam 3 halaman yang dia tulis. Itu menjadi baru gitu untuk menjelaskan bagaimana materinya dengan Kabau dari mulai sampai. Jadi yang Caam tangkap tadi itu dari Sinan itu sudah alhamdulillahnya terasa juga semacam gitu dah. Kalau tidak ingat namanya ya. Jadi framing seibu itu menjadi penting dalam melihat Minangkabau ya. penting dah kata si Riden dan Kato pun mereview gitu dah. Kato. Oke, silakan mungkin Pak Rahman atau Ibu Inya. Bapak yang lain juga. Bina nih menjawab ya. Oh ya, Kak, ada teman dari Winda Pak? Mungkin tambahan sedikit Pak dari sependek pemahaman kita atas pembacaan dari buku Cinta ini. Yang mana tadi Winda berangkat dari mengkritik teori evolusi dan juga teori fungsionalis. Jadi di orang-orang yang mengajukan teori fungsionalis ini membukakan adanya puzzle material atau material puzzle di mana laki-laki itu mengalami beban konflik realitas dan juga tanggung jawab, sehingga teori fungsional orang-orang yang berteori fungsional ini mengungkapkan bahwa pada akhirnya nanti material ini akan tergantikan oleh sistem yang baru yang lebih matang mungkin daripada sistem material yang dikirakan oleh orang fungsionalis ini ada bias mungkin seperti itu Pak. Oke. Terima kasih. Sepengalaman Winda in your family, material puzzle itu bentuk konkretnya seperti apa?
kegalauan laki-laki kami ini dengan kekuasaan yang kita pahami, bukan kata sendirian itu adalah Mungkin lebih ke aspek ekonomi sih Pak. ya. Karena kalau laki-laki berperan sebagai mama, suami dan juga sumando. Di sini mungkin tanggung jawab kalau dalam sistem matrilineal kan kemenakan atau anak dari saudara perempuan diurus atau dibimbing oleh paman dari saudara laki-laki ibu. Jadi di sini ayah saya dalam hal ini kan perantau. Jadi saya yang di perantauan tidak secara penuh dibimbing oleh kawan-kawan saya yang ada di kampung, melainkan dari ayah saya secara pribadi. Tapi dari kemenakan ayah saya sendiri juga tidak mendapatkan bimbingan dari ayah saya gitu. Jadi otomatis kebimbangan di sini adalah dalam sistem matrilineal itu kan idealnya mama yang membimbing kemenakan, bukan ayah. Mungkin seperti itu Pak. Apa namanya? Yang dibilang idealnya begitu itu siapa? Dari kita pernah dengar pepatah Minang kalau anak itu kemarahan ya. Beda ya. Siapa? Itu kalau istilah itu pernah dengar beberapa kali Pak. Cuman kenapa alasannya dia bilang seperti itu, karena itu mungkin anak dia sendiri. Mohon maaf yang bersama ini ya, TikTok kan ada mah, interaktif kalau istilah TikTok terus terang ya. Jadi kenapa Pak nanya siapa yang bilang seperti itu idealnya? Nah itu yang fungsionalis struktural tadi itu di dalam teori mereka ketika membaca Minangkabau mengidealkan peran laki-laki itu. Jadi kami ini selalu berada pada posisi ambigu antara mengurusi anak saudara perempuan dengan anak sendiri. Nah menurut orang fungsionalis struktural itu pada akhirnya akan menciptakan masalah dan akan menggerus matrilineal sehingga dia berubah menjadi patrilineal. Nah hal itu yang dibantah oleh Ringan. Pas. Nah, jadi kan buku ini sepemahaman saya setidaknya mengangkat 6 pertanyaan penelitian penting. Setidaknya yang relevan buat kita orang Minang itu cuma 2. Yang 4 lagi itu ditujukan ke orang akademik, para antropolog. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau boleh berbagi pengalaman, kita kan harus mendeteksi atau memperkirakan kira-kira buku yang kita hadapi atau teks yang kita hadapi, yang kita baca itu ditujukan ke pembaca jenis yang bagaimana. Nah kalau menurut saya buku Ferdinand seperti yang diuraikan dengan detail tadi oleh Caam itu sebenarnya kan tujuan atau arah konsumen dari buku ini adalah para akademisi yang berminat pada kajian antropologi dan sosiologi. Nah itu posisi itu harus dipahami. Masalahnya kita sebagai pembaca bisa memposisikan sebagai sosiolog dan antropolog, juga bisa sekaligus memposisikan sebagai orang Minang. Nah, saya bilang tadi kalau menurut saya berdasarkan rekonstruksi atas 2 buku ini, 6 pertanyaan itu pertama, pertanyaan teoritis. Pertanyaan teoritis maksudnya pertanyaan yang pertama ini Ferdinand mempertanyakan apa yang khas dari matrilinealitas Minangkabau, karena di Asia Tenggara menurut bacaan dia dan menurut antropolog yang lain itu juga ada beberapa suku
yang modelnya. Lalu apa yang khas dan unik, yang menjadi selling point dari Minangkabau ini? Nah itu yang dia tanya. Kenapa kok setiap bicara Minangkabau orang selalu bicara matrilineal? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seperti yang sudah disitir oleh Cak Amber dan Wida tadi, apa masalah teoritis? Sekali lagi, apa masalah teoritis dari para peneliti yang telah meneliti Minangkabau sejak tahun pertumbuhan dulu? Mulai dari Sike, Evelyn Jung, sampai Kato. Nah itu makanya Pak Kato termehek-mehek dengan si Ferdinand karena dia melihat hal yang tidak diperhatikan oleh para peneliti Minangkabau sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, nah, baru yang relevan dengan kita ini. Nah, menurut dia mempertanyakan apa potensi konflik yang ada di dalam masyarakat Minangkabau terkait matrilineal ini. Kalau para peneliti terdahulu yang memakai perspektif fungsionalis struktural itu mengandaikan dia laki-laki tadi, karena dia harus bertanggung jawab kemenangannya, anak saudara perempuannya, dan juga ke anaknya. Nah, terbelahlah perhatian kami laki-laki ini, fokus, tidak fokus. Nah, karena nggak fokus, tentu akan terjadi oleh bersama kan. Nah, itu potensi-potensi itu yang dipikir oleh orang. Apa? Ayo, karena nggak fokus, karena malah di ibu beras. Tapi berdasarkan jawaban kita di halaman 45 penyebab beras, aku dikonfirmasi gitu ya. Yang jadi sumber konflik potensial itu bukan lagi, tapi induk-induk semuanya juga. Klaster sibling gitu. Iya, sibling. Jadi Wilda, Nasional Wilda, kakak Wilda, kelak ya sekitar 10 atau 15 tahun lagi, nasional itu terjelu, nasional pada atau mamanya nasional laki-laki tidak kasihan, gitu ya. Nah itu sebenarnya yang menjadi potensi konflik menurut temuan Rina di Rau-Rau. Jadi tidak bisa digeneralisir juga apa yang terjadi di Rau-Rau sebagaimana yang dicatat oleh Ferdinand, terjadi di pesisir, terjadi di Canduang, terjadi di Galuh, terjadi di Bukit Tinggi. Putaran tadi akan berbeda. Tapi menurut dia, berdasarkan data yang dia temukan di tahun 90-an di Rau-Rau, potensi konflik itu bukan di apa-apa, tapi di itu. Lebih gitu. Pertanyaan yang keempat, aliansi perkawinan. Aliansi perkawinan itu maksudnya kalau dari fungsionalisme struktural melihat perkawinan di Minangkabau itu kan yang dipertukarkan laki-laki yang datang ke rumah istri, ke keluarga istri seperti saya dari Kamang itu kecamatan di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Itu menjadi keluarga di rumahnya Devi yang merupakan bagian dari kota Bukit Tinggi. Jadi saya orang kabupaten pindah ke kota Nadia, tergadai. Nah kalau di Petri ya tentu yang tergadai ini yang perempuan kan biasanya. Nah yang relevan juga dengan kita, maksudnya dengan orang kita, orang Minang, itu adalah distribusi kekuasaan dari laki-laki dan perempuan. Ini terkait dengan matrilineal puzzle tadi. Apakah ketika dia menjadi mama atau menjadi datua, apakah memang dia powerful di dalam membuat keputusan dengan kaumnya seperti kakaknya Wilda, kakak ibunya Wilda ini kuliah di Jogja dulu, seangkatan dengan saya, kakak ibunya. Mama Wilda, dan dia menjadi Datuk Sipado kan gelarnya. Nah, apakah memang kekuasaan berada di tangan Rifki Datuk Sipado, atau sebenarnya yang berkuasa adalah saudara-saudaranya perempuan, yaitu Wilda, kakak-kakak dan
etik berbeda sebenarnya yang berkuasa. Mak Datuk Rifki itu cuma jadi juru bicara dari keputusan para perempuan ini. Itu enggak. Nah, coba di cross check sama Mimin ya. Yang terakhir dari 6 pertanyaan itu adalah batas antara ruang publik dan domestik. Orang sering mengatakan berdasarkan sekali lagi berdasarkan teori fungsionalisme struktural yang dipakai oleh para peneliti Minang sebelum si Minang itu mengatakan bahwa dibagi antara ruang privat dengan ruang publik, di mana kekuasaan perempuan itu ada di ruang privat. Apa itu ruang privat? Dapur, sumur, dan kasur. Lalu yang berkuasa di ruang publik atau di kerapatan adat itu di surau, nah, kita bapak-bapak ini. Tapi menurut temuan si Linan, hal itu tidak berlaku seketat itu. Batas antara ruang publik dan ruang privat itu kabur. Nah, seperti contoh ilustrasi meski ilustrasinya keluarga Simirda, apa keputusan atau pendapat atau runtianan yang dibawa oleh daturnya, mamanya, itu kan sulit diputuskan oleh ini. Nah, yang tiga-tiga ini cuma jadi juru bicara, bukan salah. Yang didelegasikan. Nah, kalau dari situ sebenarnya pertama siapa? Apakah di situ memang perempuan tidak berkuasa di ruang publik atau enggak? Kalau enggak, memang secara fisik enggak hadir, karena itu namanya mama bahwa ada salah tidak musik. Tapi urusan yang dibahas oleh mama ini sebenarnya adalah pendapat mereka yang di dapur. Tapi ketika di dalam kamar, misalnya ingin menyekolahkan anak atau mencarikan jodoh, si ibu ingin menjodohkan anaknya dengan orang lulusan UI Sunan Kalijaga bernama Ilham Arni, panggilan Caam, si ibu selalu nggak ada si gadis ini. Tapi bapaknya ketika di kamar itu bisa saja jangan kita ambil terlalu pintar buat anak kita. Artinya kan tetap di titik itu yang laki-laki kan juga berkuasa di ruang privat kan di kamar. Padahal di dalam norma Islam kan juga ada ajaran bahwa istri harus patuh ke suaminya. Suami itu adalah junjungan. Laki-laki lebih musbir masa perkawinan. Ya, itu review sedikit dari Ambon. Tapi kalau moderator orang itu ya dulu. Moderator lagi beg kan? Yang korporat ya. TikTok aja dah. Banyak lainnya. Di samping tapi mungkin kawan-kawan yang lain akan berbagi pengalaman karena ibu-ibu aduh si ibu jangan forum minat satu yang bininya mengatakan konsen itu satu Itu juga ada nonton kalau di ada nih. Nonton. Hah? Dengar. Oh dengar ya. Karena cuma tahu makannya dulu kan. Makan udah puluhan tahun. Ya. Makanya ya jadi pengalaman berharga banget. Baca bukunya juga enggak. Tapi sibuk banget ke Umi Anis lah, ke Umi Abdal, makan terus dari itu makan yang biasa nih. Hari ini saya mau makan yang lebih berdiri lagi. Itu dulu tapi silakan. Tapi terima kasih ya tentang Pak. Sama-sama. Bang Cuman Bang William Robert. William Presiden. Itu di Made Toris. Kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf. makasih Bang. Sama-sama. Tapi kalau boleh tanya, anak-anak muda hari ini ya kan gen sekarang itu pemahaman materinya terus sekuat apa dipahaminya?
Kalau hari ini dalam pembicaraan meja atau jangan-jangan apakah ini hanya bisa dilakukan kan ada ruang privat ada ruang publik gitu ya. Apakah itu juga berlaku di ruang terbuka seperti ini atau kemudian mungkin saya cerita tapi ceweknya lebih dominan atau lebih apa gitu. Yang simpel-simpel lah ya artinya. Kan saya nggak tahu kalau besok anak saya yang laki berjodoh dengan kira-kira gitu boleh cerita lah gitu ya. Oke, silakan. Jadi berarti pemahaman eksistensi sebelum kita buku tadi kan ya pemahaman saya terkait suku Minang itu sangat minim sekali. Ya saya hanya tahu sebatas saya bersuku ibu gitu dan kalau aku yang ke rumah keluarga besar ibu. Jadi ini seluruh itu. Tapi ada urusan yang sebenarnya setelah saya alami, tapi saya tidak sadar bahwa itu adalah adat atau budaya dari Minangkabau gitu karena tidak ada pembicaraan mengenai ini begini alurnya seperti ini gitu. Dan di rumah pun seperti ranah privat itu sudah ada pembicaraan soal itu terkait misal tanah Sapulu itu akan kebagian tanah besar. Ya saya hanya dengarkan saja Pak sendiri tidak tahu ternyata selain pembicaraan di ranah privat tadi ranah keluarga ini ternyata itu dilempar lagi ke ranah forum besar gitu bisa tahu di keluarga itu Pak. Saya boleh nanya pertanyaan yang rada iseng sedikit karena teman-teman perupa yang Minang ini kan ada beberapa Ya. nggak boleh sebut banyak tapi menikah dengan non Minang. Itu pertanyaan pertanyaan bodoh saya. Ini cocokologi ini. Apakah memang ada sedikit paranoid atau ketakutan kecil terhadap hegemoni matrilineal itu? Apakah ada hubungannya dengan itu? Cocokologi ya, maksudnya saya lihat beberapa teman dengan tidak rasis ya, tidak sukisme tapi orang saya bercanda aja gitu. Bercanda ya kamu di sini lah ya mau pulang ke sana dapat yang jagoannya kayak ini. Saya bercanda aja gitu. Keluarga kami keluarga besar, om saya itu kawin sama keluarga Ibu Dilatisna, orang Minang tuh, yang ada Oji Saputra keluarga Oji Saputra. Saya tuh orang Minang, tapi belum pernah ngobrol sendiri, berarti barangkali saya datangnya pengen denger gitu. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan itu, memang pertanyaan nggak mutu, tapi bahwa bercandanya apakah tentu tidak akan terjawab secara ini ya, tapi kalau benar ada orang itu kenapa memilih bukan karena jodoh saja ya, tapi bahwa apakah bahwa akhirnya menikah dengan tidak sesama Minang itu ada unsur supaya patrilineal bagi patrilineal. Kira-kira itu kalimat bodoh itu. Bisa begini. Nanti soalnya udah ini baru juga terakhir kami terganggu kami tidak ya dari ekonomi tanda kutip matrilineal. Ya kalau Jawabannya kalau saya bang pertanyaannya menarik bukan pertanyaan iseng itu mendasar lah. Jadi kalau saya catat dari tadi itu ada setidaknya ada dua pertanyaan mendasar. Pertama dari abang, yang kedua dari Wilda. Oke, dari Wilda bahasanya bahasa dia, tapi kalau saya membahasakan tadi bagi mereka atau generasi anak saya, pertanyaan besarnya mendasarnya adalah bagaimana cara menjadi Minang. Itu yang dia tanya. Itu berat pertanyaannya. Dan pertanyaan abang itu berat. Tapi saya tidak punya kapasitas. Saya cuma pengen dapat tetangga. Mungkin lain dari sebelumnya. Jawabannya ada dua. Nah, pertama jawaban kalau kamera mati. Karena kamera hidup,
saya kasih jawaban versi kamera itu. Sebenarnya itu sebenarnya jawaban yang dalam artian esensialis mungkin tidak ada ya. Mungkin per kasus berbeda-beda. Tapi tentu kita tidak bisa melepaskan sepenuhnya dari pengalaman personal dan perjalanan personal orang-orang itu. Memang beberapa teman saya yang non-Minang mengatakan secara umum stereotipnya baik dalam pengertian positif atau negatif, perempuan Minang lebih dominan. Ada pembahasan seperti itu. Nah mungkin kata dominan itu mungkin kurang tepat ya. Tapi bahwa materialisme Minangkabau memberikan mendorong psikologi yang berbeda terhadap perempuan untuk lebih aktif. Di dalam artian tertentu, struktur budaya, bagaimana perempuan ditempatkan, bagaimana nilai-nilai dan termasuk kebanggaan itu diserap secara kultur, itu mempengaruhi unsur-unsur budaya itu memaknai dirinya. Itu yang mungkin ketika katakanlah secara karikatural kita sebut ketika dilihat dari luar budaya Minang terasa katakanlah lebih aktif atau lebih dominan. Tentu itu sebuah pandangan yang tidak bisa diumumkan, tapi beberapa pandangan seperti itu sangat memungkinkan orang berpandangan seperti itu karena ibaratnya dari wadahnya sendiri sudah ada nilai-nilai yang memberi dorongan psikologis yang berbeda. Nah, di dalam artian seperti itu. Lalu begini, tiba-tiba dari pertanyaan itu saya teringat pertanyaan yang lain pernah diajukan orang. Mengapa membahas matrilineal lebih banyak laki-laki? Ini yang menarik, bahwa matrilineal memang membahas tentang perempuan, tapi itu bukan isu perempuan saja. Nah, gitu. Kalau di Minangkabau, memang topik utamanya tentang posisi perempuan, tapi materinya juga isu laki-laki. Karena tradisi surau, merantau, dan lapau itu dampak matrilineal. Dalam tanda kutip, kewajiban merantau itu terjadi karena matrilineal. Tidak akan ada secara logika budayanya, tidak akan muncul kewajiban merantau kalau tulangnya bukan matrilineal. Nah, justru merantau itu sebagai dampak atau mekanisme yang lahir karena adanya matrilineal itu. Jadi matrilineal isu laki-laki juga. Nah, ketika ada peneliti mengatakan lapau sebagai ruang komunikasi, laki-laki, di mana laki-laki bertemu untuk membicarakan sesuatu, tidak mungkin di rumahnya atau di rumah istrinya, sehingga muncullah situs yang bernama lapau ini. Kalau kata sosiolog, itu dampak matrilineal. Nah, jadi sebenarnya matrilineal ini isu laki-laki juga kalau kita pakai istilah itu. Nah, jadi karena sama-sama berdampak. Nah, yang lagi-lagi soal tadi yang susah dijawab. Harus kamera oke. Selain soal takdir dan tidak diizinkan Tuhan, nah mungkin ada hal-hal yang kewajiban-kewajiban yang akan kita lakukan kalau dengan katakanlah jodohnya orang Minang. Kalau dengan orang Minang jadi tidak ada. Nah, mungkin itu jawaban di depan kamera. Oke, nanti kalau di posting di volume ini aman. Yang lebih tepat kalau saya masih satu Sumatera, masih mudah lah menjelaskan Minangkabau. Nah,
Tentu halaman dan lampu. karena Rahman lebih bisa menjelaskan. Silakan Kanda. paling jawabannya pun akan saya upayakan mengada-ngada gitu. Tapi kalau dikatakan di komunitas Minangkabau laki-laki itu menjadi apa istilahnya tadi di dua kaki, tanggung jawabnya itu di dua kaki. Satu tanggung jawab ke keluarga di mana dia dilahirkan, pada keponakan dan tanggung jawab kepada anak dan istri. Itu kan dua tanggung jawab yang dalam nuklir family atau di masyarakat patriarki itu tidak bisa secara umum bisa dikatakan atau kalau ada berbeda bentuknya. Nah ini memang diskusi yang perdebatan yang panjang sejak dulu saat mungkin angka politiknya dengan atau bagian dari itu juga. Dan banyak tokoh-tokoh lain gitu ya yang berakhir merantau dan tidak menikah dengan orang kampung. Dan saya pun mungkin lebih menikah dengan orang bukan minat itu mungkin secara sadar itu lebih karena jodoh aja berarti. Secara sadar. Jawaban kamera hidup. Kamera hidup. Secara tidak sadar, nah ini kan bahayanya secara tidak sadar. Yang alam bawah sadar menuntut jalan hidup dan pilihan itu kepada yang bukan orang menang, bisa jadi hanya karena pengaruh itu juga. Seperti yang dijelaskan saya tadi itu ada tanggung jawab yang bisa dilepas. Tapi itu saya kan nggak sadar. Kalau orang nggak sadar kan nggak berdosa. Tapi setelah nikah beban itu memang terasa. Beban itu memang terasa dan tensinya itu mungkin karena saya tidak mengalami pengalaman menikah di orang Minang sendiri, jadi saya tidak bisa membayangkan itu tensinya cukup tinggi gitu karena tuntutan dua ini. Saya coba bayangkan kalau misalkan saya menikah dengan orang Minang, itu mungkin posisinya kan juga tetap sama ya, kan dia sebagai mama, dia sebagai ayah sekaligus dua posisi, tapi karena menikah dengan orang Minang, istri dan anak-anak saya ditanggung jawab juga setengahnya oleh mamanya. Jadi tidak sepenuhnya sebetulnya kalau kaki tadi bisa dua, setengah satu kaki ke keluarga ponakan, satu kaki ke anak. Yang kaki yang ke anak ini juga dibantu oleh mamanya sendiri. Nah karena istri saya bukan orang Minangkabau, mereka tidak mengenal konsep pertanggungjawaban mama keponakan itu. Jadi sepenuhnya ke kita sebagai ayah. Nah itu jadi tanggung jawab yang lebih ketika seorang laki-laki Minang menikah dengan orang di luar Minang. Kalau masih di dalam Minang, dia masih berbagi dengan mama si anak. Paman ya. Paman. Nah ada istilah yang dosen itu kalau nggak salah itu malam undang kompleks. Ya. Itu merepresentasikan persoalan itu karena si Malik Undang itu merantau karena nikah orang dengan orang luar. Nah, tensi kompleksitas tanggung jawab itu muncul di Malik Undang. Dia nggak tahan dengan tarik menarik ibunya di satu sisi dan istrinya di sisi yang lain, dan kemudian cerita atau kabar menuliskan dia memuji untuk menegasikan ibunya dan
memilih untuk kembali ke istri. Nah, di situ terus itu berlangsung gitu ya, dianggap murtad atau jadi. Nah itu mungkin jawaban yang barangkali menjadi polemik yang nggak berakhir bagi kasus seperti itu. Tapi kalau bagi kasus laki-laki Minang dengan sesama Minang yang di dalam komunitasnya sendiri ada sosial sistem yang mensupport laki-laki seperti itu, termasuk perihal puasa dan lain-lain, mereka saling isi gitu, saling bermitra. Laki-laki di luar, perempuan di dalam itu seperti saya bilang itu bukan semacam kekuasaan yang gratis, tapi hanya berbagi peran saja. Tapi kalau dikaitkan dengan faktor-faktor natural dari perempuan gitu ya, yang dengan perannya untuk membesarkan, menyusui dan menuntut mereka untuk berada di ruang domestik. Tapi pertanyaan yang juga menarik dari Bang Robert tadi, apakah saya cuma menangkapnya apakah di antara ruang domestik di dalam domestik dan publik di Minangkabau itu juga perempuan seterbuka ini membicarakan dirinya sendiri. Ini dugaan saya atau pembacaan saya, enggak, perempuan tetap di dalam, nggak ada begini nggak ada, karena nggak tahu aja nih tapi masalahnya ketika perempuan di dalam, framing yang dipakai oleh para peneliti kita ini tentang itu dilekatkan dengan kekuasaan. Jadi ketika dia berada di luar publik itu dianggap lebih berkuasa dibandingkan yang di dalam. Dan itu kan yang di kerangka teoretik yang dipakai oleh para peneliti mulai dari era kolonial sampai hari ini, bahwa yang berkuasa itu adalah yang di luar. Karena sebetulnya dari beberapa pembacaan kita di seri perempuan ini, ada pembacaan lain tentang bagaimana bentuk kekuasaan itu bekerja di Asia Tenggara, termasuk di Minangkabau, termasuk di Jawa sendiri. Kekuasaan tidak bisa ada di luar, karena barangkali di Jawa pun begitu. Bahkan yang kemarin itu yang lebih berkuasa itu yang malah diam, yang malah tidak berbunyi, tidak bergerak, tapi dia berada di pusat, dan itu malah menggerakkan isu. Di Jawa kan kenal ada dia misalnya kan yang berkuasa itu cenderung tidak lihat, tidak tampak. Nah itu juga, dan itu pola yang kajian dari para antropologi, itu pola yang umum di masyarakat Asia Tenggara, di Malaysia, termasuk di Jawa sendiri. Jadi melihat, kalau mau cari tahu orang yang berkuasa atau yang berkuasa, itu bukan dilihat siapa yang berada di luar ruang publik, itu konsepnya barat, gitu. Karena yang di luar publik itu yang berkuasa, yang megang panah, perang segala macam. Tapi di Asia Tenggara nggak gitu. Jadi kuasa itu pun berada di ruang-ruang yang tertutup, tersembunyi, yang diam, yang tidak dijangkau. Nah biasanya contoh pendidikan karena di bilik itu perempuan yang menentukan apapun yang terjadi di luar. Nah contoh-contoh dari Peggy, Evelyn Blackwood itu menjelaskan itu bagaimana proses kontestasi kekuasaan laki-laki perempuan itu dinampakkan dalam penelitiannya dalam penelitian mereka. Itu saya pernah menarik yang saya tangkap tadi. Tapi terkait buku ini, biar dua kasus seiring dan absorb terkait buku ini, tesis utama dari Riemann ini agak menggembirakan seolah karena dibilang tadi materialitas Minangkabau akan tetap bertahan dengan perempuan sebagai pusat gravitasi sistem sosial.
ya kan? Itu kan itu 30 tahun yang lalu. Kita bicara 30 tahun lalu, kalau sekarang itu ceritanya akan berbeda. Tapi ketika ini ditulis, Renan setelah yang evolusionis, yang fungsionalis dan segala macam itu membayangkan material ini akan hilang, akan punah. Karena di teori evolusionis kan berevolusi, ya, yang dulu setelah ini puncaknya itu adalah materialnya. Nah, yang materialnya sih yang kuno ini, yang akai, yang paling primitif, pada akhirnya pada masanya akan mengarah ke berarti dan materialnya. Nah, akhirnya di sini menjelaskan enggak, ini masih ada, ini akan bertahan. Itu kan cukup menggembirakan ya untuk kita dengan hari ini, bahkan untuk orang 30 tahun yang lalu, wah ini maksudnya masih ini apa? Tapi saya curiga, saya kan suka curiga ya. Karena kecurigaan saya adalah kata ini kata apa namanya? Kata betapi ya, kata bersayap. Karena di kalimat-kalimat sebelumnya itu jadi begini, perempuan mempertahankan posisi ini meskipun telah terjadi transformasi dalam sistem kekerabatan dan struktur sosial ekonomi. Ya. Tesis utama dalam bab kesimpulan ini berpusat pada konsep bahwa perempuan Minangkabau, terutama perempuan senior, berfungsi sebagai tiang utama pemageran itu cetak. Jadi dulu argumen utamanya itu perempuan meskipun, nah itu tuh yang menurut saya jadi memantik kecurigaan. Meskipun ada transformasi dalam wilayah sosial dan ekonomi. Nah, di ringan juga dijelaskan di situ, saya parafrase, saya nggak akan menerima maksudnya. Yang berubah itu adalah dimensi material dari materialisme itu berubah. Materialnya itu mulai dari secara sosiologis, secara politis, secara ekonomi, basis-basis ekonomi, kemasukan itu kan hal-hal material. Nah, yang tidak berubah itu adalah ideologinya. Secara ideologi dia masih kuat. Kalau misalnya di satu bab, orang-orang Minang itu masih bangga dengan Minangnya, bahkan sudah merantau sekalipun, sudah jauh, sudah Afrika, tapi masih merasa bangga. Jadi ideologinya itu masih tumbuh kuat. Walaupun secara material itu udah bertransformasi macam-macam. Nah, apa kemudian pertanyaan apa istilahnya pertanyaan Nyone, apakah dengan kalau materialisme atau tradisi awal yang dia bayangkan itu adalah yang dibangun oleh dua hal itu, secara material dia dibangun, secara ideologi dia dibangun menjadi materialnya. Apakah ketika aspek materialnya sudah hilang atau sudah berubah, dia masih dianggap sebagai materialnya? Sedikit bicara materialnya. Nah, ini kan menjadi apa ya, semacam seni berkata-kata, kira-kira gitu ya, berargumentasi. Enggak lah, ini kalau masih akan maju gitu. Padahal secara material sudah berantakan. Dan itu bisa dinarasikan begitu ya, atau diinterpretasi begitu. Dan apa namanya, faktor-faktor yang mendukung kecurigaan itu yang nanti bisa kita baca sampai hari ini. Secara material sudah banyak hal yang berubah. Kalau di era 20 tahun yang lalu sudah mengatakan itu
itu sudah bertransformasi, walaupun nanti saya bisa menjelaskan apa sih yang sudah bertransformasi secara ekonomi itu ya. Apalagi sekarang sudah 20 tahun karena belayan dan segala macam dan sudah diganti. Jadi basis fondasi material itu sudah ada, yang material itu cuma di angan-angan, mimpi-mimpi. Nah jadi kecurigaan itu jadi pertanyaan bagi saya dan mungkin kemudian jadi pertanyaan kita bersama gitu sebagai terutama sebagai orang Minang gitu. Apakah cukup itu deh? Apakah cukup dengan beridentitas sebagai Minang, berideologi, bermimpi, beridentitas sebagai Minang itu cukup ketika fondasi-fondasi material kita itu sudah bertransformasi aneh-aneh. Nah itu pertanyaan yang menurut saya penting. Apa lagi ya? Itu dulu lah sementara.